Terima kasih masih bersama YPB Movie. Episode yang lalu, Super Buu yang kembali lagi melawan para Jipekter ternyata mempunyai rencana yang jahat untuk menyerap kekuatan Gotenks. Dia berubah menjadi Butenks yang berhasil mengalahkan Gohan dan membuatnya tidak berdaya. Gohan dapat dikalahkan dengan mudah. Sementara, Goku juga telah berhasil hidup kembali berkat kemampuan kakek tua yang menukar nyawa mereka. Dia mengorbankan dirinya serta memberikan anting Potara yang bisa membuat Goku dan Gohan bergabung seperti fusion. Tapi, Goku masih penasaran apakah dengan memakai anting ini mereka bisa bergabung? Kaioshin dan Kibito juga berpikiran demikian. Kalau begitu, kalian coba saja sudah. Kakek tua menyuruh mereka untuk melepaskan satu masing-masing anting yang mereka pakai apakah bekerja sesuai yang mereka maksud. Setelah dicoba, mereka pun langsung terseret berdekatan yang membuat mereka bergabung seperti yang dikatakan. Keberhasilan ini membuat mereka begitu senang. Mereka pun mengajak Goku untuk pergi bersamanya melawan Majin Buu karena mereka merasa sudah menjadi lebih kuat. Tapi kakek tua membantah, kalian itu sebenarnya lemah, jadi meskipun kalian bergabung itu akan percuma saja bro. Kalau begitu biar Goku saja yang pergi. Goku pun bertanya lagi pada kakek tua berapa lamakah waktu penggabungan menggunakan anting ini. Tapi kakek tua menjelaskan jika anting ini tak memiliki kelemahan seperti fusion. Namun mereka yang telah memakainya tidak akan bisa terpisah kembali seperti semula. Wah, Goku dan Gohan bakal bergabung selamanya kah? Dan ternyata hal itu juga terjadi pada kakek tua yang sebenarnya dulu dia adalah pria yang tampan. Tapi seorang nenek sihir datang dan mencuri antingnya yang akhirnya membuat mereka bergabung hingga sekarang. Dan karena itu jugalah kakek tua mempunyai energi sihir yang tidak dimiliki oleh para Kaioshin lain. Tapi sepertinya Goku juga akan memakai anting ini karena dia sudah merencanakan untuk bersekolah seperti yang sering Gohan lakukan. Sementara kita akan melihat kondisi Gohan yang kini masih disiksa oleh Butenks dan membuatnya tak berkutik. Gohan dihajar babak belur dan terus dipermainkan oleh iblis ini. Hehe, gimana rasanya dibully bro? Gohan yang kesal langsung ngeden lagi sekuat tenaga untuk menangkis laser yang Butenks tembakan. Tapi Butenks tiba-tiba muncul di belakangnya untuk langsung mengeluarkan laser yang membuat Gohan tak bisa menghindar. Gohan sampai keluar dari lubang itu dengan penuh luka di seluruh tubuhnya. Dende pun segera datang untuk menyembuhkan semua luka-lukanya. Hal itu sontak membuat Butenks begitu terkejut siapa sebenarnya anak itu. Tapi itu semua tidak membuat Butenks ketakutan karena hanya kondisi fisik Gohan saja yang pulih, tapi energi dan kekuatannya tidak bertambah. Dengan begini, dia bisa menghajarnya lagi sampai puas, bukan? Dia pun kembali menembakkan laser cendol dengan semangat dan kesombongan yang tinggi untuk membunuh Gohan. Hehe, bersiaplah untuk Eke musnahkan kau. Tapi ternyata Butenks malah menembakkan laser ke arah Dende yang membuat Gohan sangat terkejut. Dende akan segera mati. Tiba-tiba sebuah laser menangkis laser Butenks yang ternyata orang yang melakukannya adalah Tenshinhan. Dia datang setelah tahu kalau Majin Buu lah yang telah memusnahkan semua manusia di bumi. Tapi hal itu tidak membuat Butenks gentar sedikit pun. Dia menembakkan lagi laser ke arah Tenshinhan tapi masih bisa dihindari. Tenshinhan kembali mengukur jarak dengan Butenks untuk mengeluarkan jurus andalannya yaitu Kikoho. Tanpa ragu, dia langsung menembakkan Kikoho itu dengan daya serangan yang besar, tapi itu tak membuat Butenks terluka sedikit pun. Kau itu cuma pecundang saja bro, dasar lemah. Tenshinhan yang menyadari kekuatan Butenks lebih besar dari yang dia prediksikan sontak ketakutan bahwa dirinya tidak bisa membantu Gohan. Nah gitu dong, tetaplah putus asa dan jangan semangat. Tiba-tiba Butenks mengeluarkan sebuah baso merah yang berniat menghancurkan mereka semua secara bersamaan. Hal itu membuat Gohan dan semua orang ketakutan akan nasib mereka. Sementara kakek tua sedang menjelaskan pada Goku jika dirinya tak perlu repot-repot berubah menjadi Super Saiyan untuk bergabung menggunakan anting ini. Karena mereka akan bersatu selamanya, jadi mereka bisa berubah saat sudah bergabung saja ya. Tiba-tiba Kaioshin memberitahu Goku untuk segera menuju ke bumi karena sekarang Butenks berniat menghancurkan semuanya. Di saat Butenks akan melemparkan bola laser itu pada mereka, disitulah Goku datang sambil melemparkan Kinjan untuk memotong tubuhnya. Tubuhnya terbelah menjadi dua, tapi hal itu tidak membuat Butenks mati, malahan dia senang melihat Goku datang. Butenks menjelaskan jika dirinya sudah menjadi kuat dari sebelumnya, jadi jangan macam-macam ya kau. Goku yang mendengarnya malah tertawa karena dia datang ke sini tidak gegabah. Goku juga sudah mempersiapkan semuanya dong. Tapi Butenks masih tidak percaya. Kakinya seketika langsung menghajar Tenshinhan dan memasangkannya kembali ke bagian tubuh atasnya. Hei bro, jangan banyak bohong ya kau. Goku pun melemparkan satu anting Potara pada Gohan, tapi Gohan tidak bisa menangkap anting itu dan malah masuk ke sela-sela tanah. Goku begitu terkejut melihat anaknya kenapa tiba-tiba jadi bodoh.
Buteng yang mendengar pembicaraan Goku akhirnya paham jika anting itu akan mereka gunakan untuk bergabung. Kalau begitu, Buteng seakan menghalangi mereka dengan membunuh Goku terlebih dahulu. Akan kuhancurkan kau berdebah. Goku memohon untuk beristirahat dulu, tapi Buteng tak mendengarnya dan langsung menyerang. Terpaksa Goku harus berubah ke SSJ Gondrong dan lalu melakukan pertarungan. Tiba-tiba mereka mendengar suara Gohan yang berhasil menemukan anting itu. Namun Buteng yang mendengarnya juga langsung menyerang Gohan agar dia kehilangan anting itu lagi. Benar-benar bodoh sekali si Gohan ini ya. Goku yang melihat Buteng lengah langsung menyerangnya serta menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Tapi Buteng yang sekarang sangatlah tangguh. Serangan Goku sudah tak berefek kepadanya. Hehe, serangan kayak gitu mah seperti nyamuk kecil saja bro. Mereka maju lagi saling menyerang, tapi Buteng yang masih unggul berhasil menghajarnya lagi sampai mental. Nggak sampai di situ, Buteng juga berniat untuk segera menghabisi Goku sebelum mereka bisa bergabung. Tapi tiba-tiba tubuhnya malah kesakitan yang membuat tubuh Buteng sontak kembali ke bentuk sebelumnya yang ternyata Fusion Gotenks sudah berakhir. Hal itu sontak membuat Goku bahagia melihatnya. Goku begitu senang karena tampilannya sekarang malah mirip seperti Piccolo dibandingkan Majin Buu. Sementara Gohan juga telah berhasil menemukan anting Potara dan bertanya pada Goku gimana cara pakainya. Hal itu semakin membuat Super Buu panik saja hidupnya akan segera berakhir. Namun dia tersenyum kembali karena tanpa sepengetahuan mereka, bagian tubuhnya bersiap untuk menghisap Gohan. Tanpa ragu, Super Buu segera menghisap Gohan yang hal itu membuat Goku kaget dan berusaha menolongnya. Tapi sudah terlambat. Kebodohan ayah dan anak ini membuat Super Buu mendapatkan lagi kekuatan lebih hebat dari apa yang dia hisap. Hal itu merubah kostumnya seperti Gohan yang dalam perubahan ini dia menamainya sebagai Buhan. Para Kaioshin yang melihatnya begitu ketakutan karena sekarang semuanya sudah berakhir. Mereka sudah tak punya kesempatan lagi untuk bisa mengalahkannya. Kekuatan Buhan sekarang sudah menjadi unlimited dibandingkan saat masih menggunakan kekuatan Gotenks. Sekarang dia bisa menggunakan semua kekuatan tanpa takut lagi kehabisan waktu. Goku yang kehilangan teman untuk bergabung dengannya berusaha mencari orang lain, tapi yang ada di sini hanya Tenshinhan saja yang sudah pingsan. Apakah dia harus bergabung bersama Satan ataupun Dende? Kalau itu sih bisa kocak jadinya. Sementara Buhan yang melihat Goku sedang panik tentunya tidak peduli. Asal dia bisa membunuhnya saja dia puas. Haha, sudah bro, surrender saja daripada kau jadi beban. Kurang ajar kau pasti akan buat menangis minta maaf. Buhan yang sudah melihat Goku ketakutan akhirnya memberinya keringanan untuk memilih di antara orang-orang itu siapakah yang ingin Goku ajak bergabung. Buhan akan memberi waktu sampai hitungan kelima. Tapi hal itu tentunya tidak akan membuat Goku akan memilih siapapun. Dia yang tahu siapa mereka hanya membuatnya menjadi beban jika sampai melakukannya. Goku membayangkan bergabung bersama Dende yang pastinya akan membuat tubuhnya menjadi aneh. Apalagi bergabung dengan Satan hanya malah akan membuatnya tidak bertambah kuat dan mungkin akan semakin melemah. Tapi karena tak punya pilihan lagi, terpaksa Goku akan memilih Satan sebagai teman penggabungannya. Sesaat Goku akan melempar anting itu, tiba-tiba dia merasakan pancaran energi yang besar yang ternyata berasal dari Vegeta yang sudah sampai di bumi. Namun mereka berada jauh dari lokasi Goku karena peramal Baba begitu ketakutan kepada Buhan. Goku yang merasakan kedatangan Vegeta segera berteleport ke tempatnya sebelum serangan Buhan sampai kepadanya. Vegeta dan peramal Baba yang melihat Goku begitu kaget dan bertanya-tanya kenapa Goku bisa berada di bumi. Tapi kakek tua yang telah melihat mereka menganggapnya sebagai keajaiban karena jika mereka bergabung, kemenangan pasti bisa diraih. Buhan yang kehilangan jejak Goku sontak tidak terima dan memutuskan untuk pergi mencarinya, bahkan ke ujung semesta pun akan dia cari. Saat Goku hendak menjelaskan semua yang sudah terjadi, tapi tiba-tiba dia merasakan Buhan akan segera menuju ke sini. Goku pun mengajak Vegeta untuk bergabung, tapi Pangeran Congak ini sontak menolaknya. Dengan harga diri yang tinggi, Pangeran Congak tentunya tidak akan mau melakukan hal bodoh seperti itu. Vegeta terus menolak ajakan Goku sampai Goku bingung apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba Buhan datang dengan bakso merah yang akan segera dia lancarkan pada mereka. Vegeta pun segera berubah menjadi Super Saiyan untuk menghadapinya. Goku yang gak punya pilihan segera berubah juga, yang mungkin saja serangan mereka ini seperti gabungan fusion. Tapi laser Buhan ternyata lebih unggul yang meledak dengan sangat dahsyat di hadapan mereka. Buhan datang ke hadapan mereka dan menegaskan jika dirinya tidak akan pernah takut walaupun mereka bertambah banyak. Sementara Dende juga berhasil menyembuhkan Tenshinhan kembali.
Pangeran Congak yang penuh harga diri ini tetap menolak bergabung dengan Goku karena dia ingin bertarung dengan kekuatannya sendiri. Meskipun yakin tidak akan menang, tapi jika dia mati dengan terhormat, hal itu akan membuatnya bahagia. Vegeta menembakkan laser cendol ke berbagai arah yang lalu menyerang Buhan bersama-sama, tapi hal itu tidak berhasil. Buhan dapat mementalkannya dengan mudah. Tapi udah Congak ya Congak aja. Vegeta malah maju menyerang untuk memulai jual beli serangan sengit bertubi-tubi. Buhan langsung meninju dan menghajarnya yang diakhiri boga mentah sampai Vegeta terjun menghantam tanah. Vegeta maju lagi menyerang tapi tetap tidak berhasil. Dia dikunci sampai tak bisa bergerak yang hal itu membuat Goku kesal dan maju menghajarnya. Kemudian mereka maju bersama-sama untuk mencoba sedikit saja mendaratkan pukulan tapi semuanya sia-sia. Mereka habis dihajar babak belur. Goku berteriak pada Vegeta untuk segera memakai anting ini dan berharap Vegeta mau melakukannya. Vegeta sendiri yang sudah mengetahui seberapa kuatnya Buhan begitu kesal karena harga dirinya sudah diinjak-injak. Tapi tetap saja Pangeran Congak ini tak mau memakai anting itu. Sementara Buhan sudah memutuskan akan menjadikan tempat ini sebagai kuburan mereka. Namun Vegeta masih saja meributkan pertarungan mereka yang ternyata Goku menyembunyikan Super Saiyan 3 darinya. Vegeta melihatnya dari alam baka yang hal itu membuatnya sangat emosi. Dan hal itulah yang membuat Pangeran Congak sangat jijik bergabung dengan orang yang sudah meremehkannya. Tiba-tiba Buhan langsung menyerang mereka dengan laser cendol yang membuat kedua orang ini berlarian ke sana kemari. Buhan menyerang mereka secara membabi buta dan tak terkendali. Goku dan Vegeta menggabungkan laser mereka, tapi Buhan mengeluarkan laser cendol merah yang membuat mereka kalah sampai kabur. Kemudian Goku menceritakan semuanya pada Vegeta jika semua J-Factor termasuk Bulma dan Terang sudah dimakan oleh Bu. Hal itu sontak membuat Vegeta kesal jika harus mendengar tentang Bulma ataupun anaknya yang telah mati. Keganasan Majin Buu memang sudah membuat semua orang menderita, yang hal itu membuat Goku langsung berteriak apakah Vegeta akan diam saja melihat semuanya mati. Vegeta pun berdiri kembali dan bertanya pada Goku apakah mereka bisa mengalahkan Buhan jika bergabung. Goku menjawab jika dia tidak tahu secara pasti, tapi dengan mereka bergabung kekuatan mereka pasti akan meningkat sangat besar. Tiba-tiba Buhan mengetahui tempat mereka dan langsung maju sambil mengeluarkan baso merah untuk membunuh mereka. Merasa nggak punya pilihan, akhirnya Vegeta setuju untuk memakai anting itu meskipun dia sudah dikasih tahu bahwa mereka nggak bisa terpisah kembali. Mereka pun langsung bergabung dengan kilauan cahaya menyilaukan yang membuat Buhan kaget apa yang terjadi. Nampak Goku dan Vegeta berhasil bergabung menjadi sosok kesatria baru bernama Vegito. Inilah perdana Vegito muncul pada Buu Saga. Vegito sangat percaya diri untuk bertempur melawan Buhan. Lalu, dapatkah Vegito mengalahkan Buhan yang sudah menyerap kekuatan Gotenks dan juga Gohan? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.